Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar dimulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat di dalam modul 4 mata pelajaran PKN. Keragaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau yang tersebar di Indonesia sekitar 1.700 lebih pulau. Kemudian selain pulaunya yang banyak juga suku bangsa yang tersebar di Indonesia, sekitar 1.300 suku bangsa yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Untuk itu, dengan banyaknya berbagai keragaman atau perbedaan, kita perlu bersyukur atas itu. Karena perbedaan tersebut, keberagaman tersebut menjadi modal utama kita dalam membangun bangsa yang lebih maju lagi. Hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua mengenai keragaman suku bangsa, yang ketiga mengenai keragaman agama, yang keempat mengenai keragaman ras, dan yang kelima mengenai keragaman antar golongan. Kita lihat gambar di samping, ini adalah gambar beraneka ragam alat musik yang ada di Indonesia, terutama alat musik tradisional. Ada suling, ada rebab, kendang, sliter, saron, angklung, dan gambang. Alat musik tersebut kita analogikan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Jika alat musik ini dimainkan satu persatu, maka suaranya tidak mungkin seindah jika alat musik ini dimainkan dengan secara bersama-sama. Begitupun kita analogikan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Alat musik ini kita analogikan seperti keberagaman agama, keberagaman ras antar golongan yang ada di Indonesia. Jika kita mainkan semua dengan secara bersama-sama, maka akan menghasilkan irama musik yang baik. Begitupun pula dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Jika kita satukan keberagaman tersebut, akan menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih maju lagi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Untuk menghadapi berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, kita memerlukan sebuah prinsip yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan dari bangsa Indonesia, atau Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di sebuah lambang negara Indonesia. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu adalah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bersatu walaupun banyak berbagai macam perbedaan tersebut. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman yang tadi disebutkan. Keberagaman tersebut harus kita kelola dengan baik dan juga kita hadapi dengan menggunakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia yang bersatu. Yang kedua yaitu ada keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau merupakan kombinasi dari kategori-kategori tersebut. Biasanya suku bangsa ini adalah perkumpulan dari orang-orang yang sama dalam hal identitasnya, sama dalam hal kebudayaannya, dan juga sama dalam bahasanya. Nah, suku bangsa di Indonesia ini tersebar sekitar 1.300 suku bangsa. Dan juga biasanya suku bangsa ini adalah warisan dari kedua orang tuanya terdahulu. Nah, kita lihat gambar di samping, ini ada persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini mungkin tidak semua
dituliskan berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagai contoh saja. Ada lokasi satu, yaitu terletak di Pulau Sumatera dengan suku bangsa suku Aceh, Batak, Gayo, Alas, Minangkabau, dan juga Melayu. Lokasi dua yaitu ada di Pulau Kalimantan dengan suku bangsa Dayak, Banjar, Kutai, Tidung, dan lain-lain. Lokasi ketiga yaitu terdapat di Pulau Papua dengan suku bangsa Asmat dan suku Dani. Dan lokasi keempat ada di Pulau Sulawesi dengan suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan juga Makassar. Dan lokasi 5 terdapat di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini merupakan salah satu pulau dengan suku bangsa terbanyak, sekitar 41%. Suku yang terbanyak di Indonesia adalah suku Jawa, yang merupakan gabungan dari suku Osing, Tengger, Amin, Bawean, Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya adalah keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, agama Katolik, dan juga agama Konghucu. Nah, kenapa sih banyak sekali agama yang tersebar di Indonesia? Karena sejak zaman dulu, kekayaan alam Indonesia ini adalah salah satu hal yang menarik orang-orang bangsa barat atau bangsa lainnya untuk datang ke Indonesia. Selain mereka datang dan juga berdagang, mereka juga ternyata menyebarkan beberapa agama yang mereka bawa dari negara mereka. Nah, sejak saat itulah di Indonesia ini banyak sekali agama karena banyaknya bangsa asing yang datang ke Indonesia. Kemudian, dari banyaknya agama tersebut, kita harus memiliki sikap toleransi untuk membungkusnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar agama maupun banyak konflik mengatasnamakan agama. Kita harus memiliki rasa toleransi, rasa saling menghargai dan menghormati antara perbedaan agama yang ada di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk pengelompokan ras. Antara lain adalah bentuk muka, bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk rambut, dan juga warna kulit. Nah, seorang ahli yang mengamati perkembangan masyarakat mengelompokkan ras manusia menjadi 4, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid, dan juga ras khusus. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh ciri fisik yang menggambarkan ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid, dan juga ras khusus. Ras Mongoloid biasanya memiliki ciri rambut yang berwarna hitam, mata yang cenderung sipit, dan juga tubuh yang berukuran. Sedangkan ras Kaukasoid memiliki ciri fisik kulit yang berwarna putih, rambut yang berwarna pirang, dan juga mata yang berwarna biru. Kemudian ras Negroid dicirikan dengan kelopak mata yang lurus, bibir tebal, dan bentuk wajah bulat dan tebal. Dan biasanya ras Negroid ini memiliki kulit yang berwarna hitam dan rambut yang berbentuk keriting. Kemudian ras khusus adalah kelompok etnik tertentu yang memiliki karakteristik fisik dan genetik yang berbeda dari ras-ras sebelumnya. Jadi ras khusus ini memiliki ciri yang berbeda dan tidak sama dengan yang lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, keberagaman bukan hanya keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman suku bangsa, tetapi ada juga yang disebut dengan keberagaman antar golongan. Antar golongan adalah kelompok masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum, atau dalam ilmu sosiologi biasa kita sebut dengan stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial atau hierarki secara bertingkat. Nah, pengelompokan tersebut biasanya kriterianya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, keturunan, atau juga ilmu pengetahuan. Nah, di dalam masyarakat biasa kita kenal dengan sebutan darah biru, kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah. Nah, di samping itu juga pengelompokan masyarakat biasanya menyangkut dengan profesi atau juga menyangkut dengan agama, politik, dan juga sebagainya.
Meskipun berbeda-beda antar golongan, namun seluruh warga negara Indonesia hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Keberagaman antar golongan seharusnya tidak boleh menyebabkan adanya perpecahan di antara masyarakat. Sebaiknya, keberagaman antar golongan ini justru menjadi pendorong bagi terwujudnya kesejahteraan dan juga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Bisa kita contohkan dengan misalnya kelompok kelas atas atau pengusaha-pengusaha besar golongan ekonomi yang kuat bisa memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah. Kemudian golongan-golongan cendekiawan atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan bisa ilmunya dimanfaatkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara Indonesia harus hidup dalam satu ikatan yang kuat dan juga tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam keberagaman antar golongan justru menjadi penguat atau istilahnya saling membantu antara satu sama lain. Demikianlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud. Oke warga belajar, mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.